Kali ini kita akan menjelajahi peternakan ayam mutiara langka di Cina. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena saya memiliki sesuatu yang luar biasa untuk diungkapkan kepada Anda. Ayam mutiara atau guinea fowl, dikenal secara ilmiah sebagai Numididae. Burung ini berasal dari Afrika, tetapi telah menemukan jalannya ke berbagai belahan dunia, termasuk Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, peternakan ayam mutiara telah mendapatkan popularitas di China, karena karakteristik burung yang unik, termasuk ketahanannya terhadap penyakit, dan nilai gizi yang tinggi, dari daging dan telurnya. Ayam mutiara diperkenalkan ke China beberapa dekade lalu, awalnya sebagai burung hias karena penampilannya yang khas, ditandai dengan bulu abu-abu berbintik, dan kepala seperti memakai helm. Namun ketika manfaatnya menjadi lebih jelas, mereka beralih dari burung hias menjadi ternak yang berharga. Saat ini peternakan ayam mutiara dipandang sebagai segmen khusus, namun menguntungkan dari industri unggas Cina. Peternakan ayam mutiara di China memiliki beberapa keunggulan. Ayam mutiara dikenal karena ketahanannya terhadap berbagai penyakit, yang umumnya menyerang unggas lain, seperti ayam atau bebek. Hal ini menjadikan mereka pilihan yang menarik bagi peternak, terutama di wilayah di mana wabah penyakit dapat menjadi masalah besar. Mereka memerlukan perawatan hewan yang lebih sedikit, mengurangi biaya yang terkait dengan pengobatan, dan perawatan pemeliharaan rendah. Ayam-ayam ini relatif mudah dipelihara, membutuhkan perawatan yang kurang intensif, dibandingkan dengan unggas lainnya. Mereka adalah pemakan yang sangat baik, dan dapat berkembang biak dengan makanan yang dilengkapi, dengan serangga, gulma, dan biji-bijian, yang mengurangi biaya pakan. Kemampuan mereka untuk mencari makan sendiri dalam kondisi bebas, membuat mereka ideal untuk praktik peternakan berkelanjutan. Nilai gizi daging ayam mutiara lebih ramping, dan lebih tinggi protein, dibandingkan dengan ayam biasa, menjadikannya pilihan populer, di kalangan konsumen yang sadar kesehatan. Telur mereka meskipun lebih kecil, namun lebih kaya rasa, dan mengandung lebih banyak nutrisi, seperti vitamin A dan protein. Ayam mutiara sangat mudah beradaptasi dengan berbagai iklim, termasuk iklim yang beragam, yang ditemukan di seluruh China, baik di daerah subtropis lembab di Cina Selatan, atau zona beriklim sedang di utara. Ayam mutiara dapat berkembang biak dengan baik. Membangun peternakan ayam mutiara di Cina, melibatkan beberapa langkah. Yang paling umum memilih jenis yang tepat. Peternak di Cina juga bereksperimen dengan berbagai jenis, untuk menemukan yang paling cocok untuk lokal. Kondisi ini termasuk ayam mutiara dada putih, dan ayam mutiara full turin, yang dikenal karena penampilan unik dan daging berkualitas tinggi. Ayam mutiara membutuhkan kandang yang berventilasi baik, untuk melindungi mereka dari predator dan cuaca buruk, terutama selama tahap awal pertumbuhan. Struktur peternakan tradisional China sering diadaptasi untuk peternakan ayam mutiara, memastikan bahwa ayam mutiara memiliki ruang untuk bergerak, sambil dilindungi dari unsur-unsur yang tidak diinginkan. Kandang harus mencakup tempat bertengger, karena ayam mutiara lebih suka bertengger di atas tanah. Pencahayaan dan kontrol suhu yang tepat juga penting selama tahap menyirami, untuk memastikan anak ayam berkembang dengan baik. Mengerami dan membesarkan anak ayam mutiara adalah periode yang sangat penting untuk kelangsungan hidup anak ayam mutiara. Para peternak telah mengadopsi teknik mengerami tradisional dan modern, menggunakan lingkungan yang terkendali untuk memberikan kehangatan dan perlindungan yang diperlukan selama beberapa minggu pertama kehidupan. Anak ayam mutiara biasanya disimpan di kandang yang dihangatkan, dengan alas tidur yang lembut, dan diberi pakan awal berprotein tinggi, untuk meningkatkan pertumbuhan yang baik. Ayam mutiara adalah omnivora dan pemburu yang sangat baik. Di China mereka sering dibesarkan dalam kondisi bebas, di mana mereka dapat melengkapi makanan mereka dengan serangga dan tanaman hijau. Ini mengurangi biaya pakan, dan berkontribusi pada kualitas daging yang tinggi.
peternak biasanya menyediakan makanan seimbang berupa biji-bijian, seperti jagung, dan biji-bijian lain, yang dikombinasikan dengan pakan unggas komersial, untuk memastikan bahwa ayam mutiara menerima semua nutrisi yang diperlukan. Meskipun ayam mutiara sehat, mereka tidak kebal terhadap semua penyakit. Masalah umum termasuk infeksi parasit dan penyakit pernapasan, yang dapat dikurangi melalui kebersihan, dan vaksinasi yang tepat. Peternak China sering menggunakan pengobatan tradisional dan praktik kedokteran hewan modern, untuk menjaga kesehatan kawanan mereka, memastikan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, dan produksi berkualitas. Pembiakan ayam mutiara relatif mudah, tetapi membutuhkan perencanaan yang cermat, untuk memastikan kesuburan dan tingkat penetasan yang baik. Memilih stok pembibitan berdasarkan faktor-faktor seperti kesehatan, ukuran, dan produksi telur. Ayam mutiara yang dipilih kemudian dipasangkan selama musim kawin, yang biasanya terjadi pada bulan-bulan musim semi, dan musim panas. Telur ayam mutiara dikumpulkan setiap hari untuk memastikan kesegaran, dan mencegah kerusakan. Di China, baik menggunakan ayam yang mengerami atau menggunakan inkubator dipraktikkan. Inkubasi buatan lebih disukai untuk operasi yang lebih besar, di mana telur diinkubasi selama 26 hingga 28 hari, pada suhu dan tingkat kelembaban yang terkontrol, untuk memastikan keberhasilan penetasan. Setelah menetas, anak ayam mutiara disimpan di kandang khusus, di mana mereka menerima kehangatan perawatan, dan nutrisi yang diperlukan untuk tahap awal pertumbuhan. Periode pengeraman biasanya berlangsung selama 4 hingga 6 minggu, setelah itu anak ayam mutiara dipindahkan untuk tumbuh di kandang, atau dibiarkan bebas. Peternakan ayam mutiara di China menawarkan berbagai peluang pemasaran. Daging ayam mutiara dipasarkan sebagai produk premium, karena teksturnya yang ramping, dan rasanya yang kaya. Daging ini sangat populer di daerah perkotaan, di mana konsumen bersedia membayar lebih untuk daging ayam mutiara. Spesies daging ini sering dijual di pasar khusus, restoran kelas atas, dan pedagang kaki lima yang melayani pengunjung yang sadar kesehatan. Hari ini kita akan melihat bagaimana kapal modern China menangkap udang dalam skala besar, dan memprosesnya di atas kapal canggihnya. Sejak mereka ditangkap, setiap udang ditangani dengan hati-hati, untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya, dari kedalaman laut yang dingin hingga ke piring konsumen. Tahukah kalian udang air laut dingin adalah hermafrodit? Mereka lahir sebagai jantan, tetapi setelah 3 hingga 4 tahun, mereka berubah menjadi betina. Hidup di perairan dingin itu berarti mereka tumbuh sangat lambat, dan pertumbuhan yang lambat itulah yang memberi mereka rasa manis yang lembut, dan tekstur yang meleleh di mulut kalian. Lalu, apa yang mereka makan dengan baik? Udang jelas bukan pemakan yang pilih-pilih. Mereka bisa dibilang kru pembersih utama di dasar laut, ikan mati, kepiting, dan bahkan sedikit lumpur. Apa kalian tahu dalam hal menangkap udang? Jaring trolling adalah yang sangat efektif, terutama dengan semua peralatan berteknologi tinggi. Dengan bantuan sonar dan GPS, nelayan seperti memiliki kekuatan super pencari udang. Mereka dapat menemukan tepat di mana udang berada, yang berarti lebih sedikit usaha yang terbuang, dan lebih sedikit makhluk laut lainnya yang tertangkap. Ditambah jaring ini dirancang untuk menarik 1 ton udang sekaligus. Jika udang semua nongkrong di satu area, itu seperti memenangkan jackpot. Udang yang menarik ini hidup selama hampir 1 dekade, tapi paling sering dipanen sekitar tahun ke-6, ketika mereka mencapai panjang 8 hingga 10 cm. Di antara berbagai metode yang digunakan, jaring trolling muncul sebagai teknik yang sangat efisien, yang menawarkan keuntungan yang signifikan.
Setelah udang dibawa ke atas kapal, mereka melalui tahap pemrosesan yang cermat, untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Pertama-tama mereka disortir berdasarkan ukuran, jenis, dan kualitas. Bahan yang tidak diinginkan seperti cangkang, rumput laut, atau sampah laut lainnya dibuang. Setelah pembersihan awal, mereka dengan hati-hati disimpan di tempat berlapis es dalam wadah, memastikan mereka tetap segar dan siap untuk diangkut ke pabrik pengolahan, segera setelah kapal mencapai dermaga. Setelah tiba di pabrik pengolahan, sampel acak sekitar 2 kg udang diambil untuk pengujian kualitas. Setelah lolos pemeriksaan, udang memulai perjalanannya melalui pabrik. Udang secara otomatis diangkut ke stasiun pencucian pertama, untuk pembilasan menyeluruh sebelum langsung dipindahkan ke tahap berikutnya. Di industri raksasa ini, mereka dimasak dengan lembut dalam air asin ringan, untuk meningkatkan rasa alami mereka, sambil memastikan tekstur yang sempurna. Setelah dimasak, udang segera direndam dalam air es pada suhu 1 derajat Celcius, untuk menghentikan proses pemasakan dengan cepat, dan mengunci kesegarannya. Untuk produk udang beku utuh, mereka membekukannya saat udang masih utuh. Dengan cara itu pelanggan mendapatkan warna merah cerah yang indah, dan dikemas dengan baik. Selain produk udang beku utuh, industri ini juga menyiapkan produk udang lainnya. Sisa udang pembekuan dimasukkan ke jalur pengupasan, untuk menghilangkan kepala. Alat ini sangat tepat dan cepat, cukup potong dan kepala hilang. Kemudian udang dipindahkan ke mesin deling, yang menggunakan bilah roll atau pengepres, untuk memisahkan cangkang dari daging dengan rapi. Daging udang keluar dengan bentuk yang sempurna, dan siap untuk melanjutkan tahap berikutnya. Sekarang tibalah bagian memilah berdasarkan ukuran. Mereka punya pemilah otomatis canggih yang bekerja dengan baik, tetapi terkadang tetap butuh pengawasan manusia untuk melakukannya dengan benar. Disinilah tim bermata elang bertugas memeriksa setiap udang, untuk mencari apapun yang mungkin terlewatkan oleh mesin. Setelah udang dikupas dan diperiksa secara menyeluruh, maka dicuci dengan air es hanya untuk memastikan pembilasan yang baik, untuk membersihkan dari apapun yang mungkin tersisa. Kemudian udang yang berharga langsung masuk ke dalam ruang pembekuan yang kuat, dan menjaga udang tetap segar. Sekarang kita sampai pada tahap akhir pengemasan. Pertama, udang yang diglasir sempurna itu melakukan perjalanan cepat, melalui mesin penimbang otomatis, untuk memastikan setiap kemasan mendapatkan jumlah yang tepat tanpa kecurangan. Pada mesin pengemasan otomatis udang dikemas dengan baik dan rapat menggunakan tas khusus. Kemudian mereka dengan hati-hati menumpuk tas tersebut ke dalam karton yang siap dipacking. Udang air laut adalah sumber protein yang fantastis. Dengan rendah kalori, Anda dapat menikmatinya dalam keadaan dingin atau bagian dari hidangan panas, baik dipanggang atau digoreng.